Kamu pasti pernah lihat hewan ini ketika lagi scroll-scroll YouTube atau Instagram. Hewan usil yang satu ini penampilannya nggak kalah lucu dari kucing. Kamu tahu siapa dia? Ya, benar. Hewan ini adalah rakun. Yuk kita kenalan dengan mereka. Rakun adalah mamalia asli benua Amerika yang juga bisa kamu temui di sebagian negara-negara Eropa dan juga di Jepang. Mereka diperkenalkan di pertengahan abad ke-20 ke negara-negara Eropa untuk diternakan dan diambil bulunya sebagai pakaian. Sedangkan di Jepang sendiri, rakun mulai diperkenalkan pada tahun 1970-an sebagai hewan peliharaan. Meskipun begitu, saat ini rakun dikenal sebagai spesies invasif di banyak negara Eropa. Habitat alami mereka yang paling disukai adalah daerah hutan yang lembab dan dekat dengan sumber air. Hutan menyediakan banyak sumber makanan seperti serangga, buah-buahan, dan hewan kecil lainnya. Selain itu, mereka menghindari kawasan yang terbuka dan lebih memilih kawasan dengan intensitas pohon yang lebat untuk melindungi diri dari ancaman dan memberikan tempat yang aman bagi rakun untuk beristirahat dan bersarang. Rakun sangat menyukai air. Mereka sering bermain-main di air, mencuci makanan, dan bahkan berenang. Sumber air seperti sungai, danau, atau rawa menyediakan tempat yang ideal bagi mereka untuk mencari makanan dan menyegarkan diri. Mereka juga hewan yang sangat adaptif, sehingga mereka dapat ditemukan di berbagai habitat. Bahkan, tak jarang juga mereka masuk ke kawasan pemukiman, biasanya untuk mencuri makanan di rumah warga atau mencari makanan di tempat sampah. Kalau kita ngebahas rakun, pasti yang terbayang itu langsung bulu berwarna hitam di sekitar matanya, yang membuat mereka terlihat seperti Zorro, karakter fiksi dari novel The Mask of Zorro. Namun, tahukah kamu, kalau bulu hitam di wajahnya itu memiliki fungsi untuk mengurangi cahaya silau yang masuk ke matanya dan juga membantu mereka mencari makanan di malam hari. Selain topeng banditnya, salah satu ciri fisik yang khas dari rakun adalah jari-jari panjang dan sensitif. Jari-jari ini merupakan aset terpenting dari seekor rakun, dan juga mereka punya jempol palsu yang membantu mereka untuk memegang makanan. Jempol ini dikatakan sebagai jempol palsu karena jempol ini hanyalah perpanjangan dari tulang di pergelangan tangannya. Rakun dewasa memiliki ukuran antara 60-95 cm dengan berat antara 2-10 kg tergantung dari habitat dan daerah tempat tinggalnya. Secara umum, rakun jantan berukuran lebih besar dari rakun betina. Rakun memiliki bulu yang tebal untuk melindungi tubuhnya dari udara dingin. Oleh karena itu, bulu rakun ini kerap dimanfaatkan oleh manusia sebagai pakaian di musim dingin. Salah satu sifat yang unik dari rakun adalah mereka sering merendam makanannya di air sebelum makan. Ini bukan karena mereka ingin membersihkan makanannya, melainkan untuk meningkatkan sensitivitas ujung jarinya saat mencari makanan. Karena seperti yang kita bahas tadi, indera peraba adalah aset terpenting dari seekor rakun. Rakun merupakan hewan nokturnal, yang berarti mereka lebih sering beraktivitas di malam hari. Rakun merupakan salah satu hewan yang lihai dalam beradaptasi. Pembukaan lahan yang dilakukan manusia tidak menghentikan mereka untuk bisa bertahan hidup layaknya kebanyakan hewan lain yang terusir oleh urbanisasi. Mereka seringkali kedapatan mencuri makanan ke pemukiman warga, merusak tanaman, dan mencari makan di tempat sampah. Sehingga di banyak kawasan, rakun sering dianggap sebagai hama. Rakun juga dikenal sebagai hewan yang pintar. Dalam penelitian yang dilakukan oleh para ahli, bagian hipokampus di otak rakun memiliki banyak sel glia, sehingga mereka memiliki kemampuan problem solving atau pemecahan masalah yang di atas rata-rata. Dan hal inilah yang membuat rakun memiliki sifat penasaran yang tinggi.
di mana mereka suka menjelajahi lingkungan sekitar, mencari tahu bagaimana membuka berbagai jenis wadah dan mendapatkan makanan, atau menghindari dan mengakali perangkap yang dibuat oleh manusia. Karena bentuknya yang lucu dan sifatnya yang penasaran, serta sering bermain, rakun kerap dijadikan peliharaan oleh manusia. Namun di beberapa negara bagian di Amerika Serikat melarang praktek ini karena perilaku alami dan potensi kesehatan dan juga kerusakan yang dapat diakibatkan oleh rakun. Bagaimana denganmu? Apakah kamu mau coba melihara rakun di rumah? Tuliskan di kolom komentar ya. Rakun memiliki saudara dari Asia, yaitu tanuki atau rakun dog. Namun, mereka bukanlah kerabat karena tanuki lebih dekat dengan rubah. Dari segi fisik, kita bisa melihat kesamaannya, yaitu memiliki corak topeng bandit di wajahnya. Sama-sama omnivora, dan keduanya dikenal sebagai hewan yang cerdas. Namun, salah satu perbedaan yang bisa kita lihat adalah tanuki tidak memiliki pola cincin di ekornya. Selain itu, dari perawakannya, tanuki lebih gempal dibandingkan rakun yang lebih ramping. Selain itu, tanuki juga lebih sering menghabiskan waktunya di daratan dibandingkan rakun yang lebih suka di atas pohon. Secara ukuran keduanya mirip, namun tanuki betina lebih besar dibandingkan tanuki yang jantan. Rakun dan tanuki memiliki beberapa manfaat bagi manusia. Bulu dari rakun dan tanuki sama-sama dimanfaatkan oleh manusia sebagai pakaian untuk menghadapi udara yang dingin. Bahkan di beberapa negara Asia seperti Jepang dan Cina, selain dikembangbiakkan untuk diambil bulunya, tanuki juga dikonsumsi oleh masyarakat di sana. Meskipun memiliki manfaat, tak jarang keduanya dianggap sebagai hama oleh manusia, karena mereka berpotensi membawa penyakit berbahaya seperti rabies. Dan seringkali, rakun dan tanuki yang masuk ke kawasan pemukiman memangsa ternak warga. Rakun adalah hewan lucu yang sangat pintar dan dapat beradaptasi dengan berbagai lingkungan. Meskipun hutan adalah habitat alami mereka, rakun telah berhasil memperluas jangkauan mereka dan dapat ditemukan di berbagai tempat. Namun, hal ini merupakan ulah campur tangan manusia yang merusak habitat alami mereka. Dan tak jarang, hal ini malah merugikan diri kita sendiri. Oleh karena itu, alangkah baiknya kalau kita bisa lebih bijak lagi dalam mengolah hasil alam untuk keberlangsungan hidup, baik bagi kita sebagai manusia maupun bagi hewan dan tumbuhan liar. Baik, terima kasih banyak untuk kamu yang udah nonton sampai habis. Gak terasa channel ini udah punya 20 subscriber. Target saya adalah punya 50 subscriber sampai akhir tahun ini. Jadi untuk kamu yang mau bantu channel ini lebih berkembang lagi, silakan pencet tombol subscribe-nya biar kita bisa makin semangat lagi untuk bikin video-video berikutnya. Dan jangan lupa klik tombol like dan tinggalkan komentar tentang apa aja yang udah kamu dapetin sesudah nonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih banyak.